Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita di lab 14, itu kita kalkulasi harga AWS ya. Jadi kita tahu kalau AWS itu service, berarti kalau kita pakai servisnya udah pasti ada harganya. Nah, di sini kita bakal kalkulasi menggunakan kalkulator AWS buat ngeliat kalau kita pakai layanan AWS itu berapa sih biaya yang harus kita keluarkan. Untuk di lab ini kita nggak perlu mulai lab ya, kita nggak perlu start lab. Kenapa? Karena ini bisa kita pakai dari web dia yang public, jadi kita nggak perlu bikin sandboxnya. Ini udah saya bikin 2 tab buat bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biar lebih gampang aja nantinya. Kita klik aja prinsip kalkulator, ini kita ke sebelah sini. Oke, nah di sini kita bakal langsung create estimate. Jadi kita bakal bikin estimasi pembiayaan. Ini bisa kita pakai buat perencanaan buat pakai service AWS ya. Bisa aja misalkan kalian punya project, butuh perencanaan berapa biaya pemakaiannya, nah bisa pakai seperti ini. Jadi kalian punya rentang harganya. Mungkin bakal ada beda-beda dikit tergantung regionnya nanti, tapi secara garis besar kalian bakal dapat tahu. Nah di sini kita bakal disuruh ke regionnya kita di Oregon, US West Oregon. Karena tiap region beda harganya ya. Kita misalkan pakai yang Jakarta, beda harganya dengan yang tempat lain servisnya. Oke, kemudian kita find service, kita cari EC2. Sini ya, tulis saja. Nah, kemudian kita pilih configure karena kita ingat di regionnya harus kita cek ya. Sudah kita configure Elastic Cloud Compute, berarti ini yang bakal kita Oke. Di sini description-nya kita pilih on demand EC2 instant. Kemudian regionnya sudah US Oregon ya, karena kita sesuai yang tadi. Kemudian operating systemnya kita pilih Linux sudah. Number instance-nya adalah 1 karena kita cuma pakai 1. Kemudian tipe instance-nya kita pakai tier 2. Kita search aja sih tier 2 medium. Nah, ini kita klik. Oke. Kita pakai tier 2 medium. Ke bawah payment option kita pakai on demand. Oke. Nah, di sini pengaturannya usage-nya kita pilih 8. Kemudian ini adalah hour per day. Jadi kita bakal pakai dia itu 8 jam per hari seperti itu. Kalau sudah kita notice that upfront cost bahasa Indonesia dulu. Perhatikan biaya muka berarti sini. Ini udah ada. Simpan dan tambahkan layanan. Save and add service. Ini sebenarnya sudah ada sih. Perhatikan biaya di muka. Ini ada cost-nya. Monthly-nya berarti kita bakal pakai $11,29 sebulannya. Kalau pengen lihat view summary bisa nanti di sini, tapi setelah kita ya. Jadi detailnya $11,29. Dengan kita pemakaian 8 jam per hari dengan instant tier 2 micro medium ya, tier 2 medium tadi kalau nggak salah. Itu nanti kita lihat speknya berapa ya, tier 2 medium. Saya lupa berapa RAM, berapa core-nya. Nah, itu pemakaian dengan di region di Oregon. Jadi kita bakal kena $11,29, hampir $12 lah sebulan. Oke, sekarang kita bakal lanjut. Nah, buat 12 bulan ini ya, 136 lah US dollar kira-kira. Kita bakal bikin tambah yang buat S3. Kita cari lagi di sini S3. Ini udah dibikin summary-nya udah ada ya. S3, kita tambahin service S3. Nah, ini ada configure. Ke bahasa Inggris aja dulu ya. Kemudian description-nya kita pilih data storage. Namanya ini, bebas sih namanya apa saja. Di regionnya sudah Oregon, kemudian storage class-nya kita pilih S3 standar. Kemudian data transfer. Kita checklist dua-duanya. Kemudian di bagian S3 standard storage
Ini kita pilih 60. Berarti kita bakal nyimpen 60 gigabit per mon. Nah, ini dia sudah. Jadi kita punya storage 60 GB. Kemudian how will data move? Ini standar benar. Bukan copy paste ya. Ini put copy post list, ini maksudnya banyak hal yang bisa dikerjakan. Kemudian get select karena kita cuma ngakses. Ini kita pilih 100. Di bagian data transfer outbound, pilihan bagian outbound. Mana dia? Oh, ini dia. Ini 100. Sorry. Oh, ini gimana buat get dan select. Jadi buat kita ngambil resource dari S3 atau enggak, atau buat select aja. Ini misalkan 100 buat standar per bulan seperti itu. Kemudian sekarang kita di bagian data transfer, di bagian ini kita pilih internet di outbound ya. Oh sorry, di outbound. Outbound itu berarti keluar karena kita nggak ada masukin sepertinya di sini. Kita internet. Kemudian jumlahnya itu 3 gigabit per mon. Gede juga ya transfernya. Kemudian save and add service. Oke. Kalau sudah kita bisa view summary. Nah, ini rincian harganya. Berarti selama setahun kita sebulan nih kita kena 12,94 US dollar. Coba kita hitung dulu tuh rupiah. Buat hitungan sekarang ya. Itu kita kena 210.000 lah kira-kira. Selama sebulan dengan rupiah yang masih tinggi juga ya sekarang, hampir 16.000, 15.800 tanggal 8. Maret masih murah ya di bawah. Oke. Ini dengan 15.800 kita punya biaya per bulan segini, sedangkan setahunnya adalah seperti ini. Coba kita cari. Berarti setahun kita kena harga 2.500.000. Kira-kira estimasi biaya kita. Oke. Oh, ini sih. Untuk menambah biaya paket dukungan, dasar kepikiran pilih tambah dukungan. Oh, kalau pengen nambah lagi tinggal add service aja ya. Ini ada di service yang lain, bisa diklik ke sini buat nambah lagi seperti itu. Atau kalau pengen ada di support sepertinya. Ini buat apa nih? Oh, buat nanya sih ini. Ini buat nanya. Kalau kita butuh apa-apa seperti itu. Itu kayak customer service-nya kalau kita pengen nanya. Kemudian source estimation, support estimation. Oke, ini cuma bagian buat gimana kita nanya support plan-nya aja ya. Nah, kalau kita pengen ngeprint kita bisa ekspor. Ini saya bikin misalkan ke PDF. Oke. Nanti kita ke download. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi bisa kalian print di PDF. Ini estimasi biaya bulanan, ini estimasi biaya tahunan. Kemudian service yang kita pakai EC2 Elastic Cloud Compute, itu dia di Oregon, US West. Ini ada tier 2 medium. Kemudian apa lagi nih? Ini ada service-service yang kita pakai 8 jam per hari. Itu kita bakal kena $11,29. Di S3 dengan storage 60 GB per month, kita cuma pakai get select. Jadi kita nggak ada inputan, jadi udah ada dari awal. Kemudian dari ini buat keluarnya itu kira-kira sebulan kita bakal pakai bandwidth. Jadi kan ini kan kayak kantong buat service buat aplikasi kita. Misalkan ada gambar, ada PDF segala macam seperti itu, kita taruh di situ. Nah, kita bakal ngirim keluar. Jadi kan namanya juga ada biaya upload. Kita kan ngasih ke orang itu dengan estimasi 3 GB per bulan, kita bakal kena $1,65. Sebenarnya ini
kalau 3 gigabit per bulan nih kalau dengan resource yang padat sepertinya terlalu sedikit sih. Karena biasanya satu hari juga lebih dari 3 gigabit kalau memang resource-nya padat seperti itu. Oke, ini bisa kalian print buat sebagai estimasi biayanya. Jadi di sini diajarin gimana kita bakal bikin planning buat oke, kita punya service yang bakal kita pasang di cloud. Itu berapa sih biaya per bulannya kenanya seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian buat pembahasan modul lab 14 kalkulator. Ini lab terakhir saya lihat di AWS Academy Introduction to Cloud yang semester 1. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.